Ruan. Rory, deklarasi dukungan untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Jokowi dan Yusuf Kala terus bermunculan, kali ini di Jember, Jawa Timur. Deklarasi jalanan relawan Joko Widodo yang menamakan dirinya Rejo Jember Brangwetan digelar di seputar alun-alun kota Jember. Komunitas ini terdiri dari akademisi, praktisi hukum sosial politik, pedagang kaki lima, hingga pengamen jalanan. Menurut relawan Rejo Jember Brangwetan, mereka akan berupaya menargetkan 40.000 suara untuk pasangan Jokowi JK dalam Pilpres 9 Juli mendatang. Mereka berharap sebagai pemimpin yang sederhana dan dicintai oleh rakyat, Jokowi dapat membawa perubahan bangsa ke arah yang lebih baik. Sebagai bentuk dukungan, mereka menggalang tanda tangan di atas kain putih kepada warga dan pengguna jalan di seputaran alun-alun kota Jember. Sementara di Pasuruan, PDIP Jawa Timur menargetkan kemenangan besar untuk pasangan Jokowi JK dalam Pilpres tahun ini. PDIP Jawa Timur menargetkan kemenangan sebesar 65% untuk pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala. Target 65% kemenangan pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala di wilayah Jawa Timur adalah target yang realistis dan harus bisa dicapai oleh seluruh kader partai dan pengurus partai di Jawa Timur. Di wilayah Kabupaten Pasuruan sendiri bahkan ditargetkan kemenangan pasangan Jokowi JK sebesar 70%. Hal ini mengingat partai koalisi pendukung Jokowi JK di wilayah Kabupaten Pasuruan memperoleh kursi di legislatif di posisi 3 besar. Pengurus PDIP Jawa Timur akan terus melakukan konsolidasi secara internal maupun konsolidasi antar parpol koalisi. Deklarasi tim pemenangan Jokowi JK ini juga diwarnai dengan pemberian sumbangan sukarela dari para undangan dan simpatisan, di mana hasil sumbangan ini nantinya akan diperuntukkan perjuangan pemenangan Jokowi dan Yusuf Kala. Demikian Rory, kembali ke studio. Firda Siswoyo melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, jelang bulan Ramadan, harga daging ayam potong di pasar tradisional di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara naik hingga 25%. Sementara harga daging sapi hingga kini masih normal dengan harga Rp90.000 per kilogram. Di pasar tradisional kota Lubuk Pakam, Deli Serdang, kenaikan harga daging ayam potong sudah terjadi sejak sepekan lalu. Harga daging ayam sebelumnya dijual seharga Rp18.000 per kilogramnya, namun sejak sepekan lalu harga daging ayam potong naik menjadi Rp23.000 per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan harga daging ayam dipicu tingginya permintaan menjelang bulan puasa. Akibat naiknya harga daging ayam, jumlah penjualan menjadi menurun. Sementara untuk harga daging sapi di pasar tradisional Lubuk Pakam hingga kini belum mengalami kenaikan dan harganya masih normal Rp90.000 per kilogram. Menteri ESDM Jero Wacik hari ini menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Anissa Kartabrata dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta. Anissa, terkait dengan kasus apa pemeriksaan terhadap Jero Wacik kali ini? Ya, Rory, pemeriksaan terhadap Jero Wacik terkait dengan kasus dugaan suap kepada Kepala SKK Migas yang sudah menetapkan mantan Kepala SKK Migas yaitu Rudy Rubiandini yang juga menyeret Direktur Utama PT Surya Parnaniaga yaitu Arta Mary Simbolon. Arta Mary Simbolon ini diduga memberikan suap kepada mantan Kepala SKK Migas Rudy Rubiandini dan sebelumnya KPK sudah menetapkan Arta Mary Simbolon sebagai tersangka setelah menemukan 2 alat bukti. Dan atas perbuatannya, Meris diduga melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam surat dakwaan Rudy Rubiandini, Meris diduga memberikan uang suap sebesar $522.500 Amerika atau setara dengan 6 miliar rupiah. Pemberian uang itu dimaksudkan agar Rudy membantu mengeluarkan rekomendasi atau persetujuan untuk menurunkan formula harga gas untuk perusahaannya.
Rinciannya ya ini 250.000 dolar Amerika diberikan pada bulan Januari atau Februari 2013, 22.500 dolar Amerika pada tahun 2013 dan 50.000 dolar Amerika di bulan puasa 2013 dan 200.000 dolar Amerika sebelum Idul Fitri 2013. Dan Arta Meris sudah dicegah untuk berpergian ke luar negeri sejak Agustus 2013. Selain memeriksa Jaro Wacik, KPK juga memeriksa mantan Kepala Bidang Pemindah Tanganan Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara atau PPBMN, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Sri Utami, serta Widiawan, Deputi Pengendalian Usaha SKK Migas yang diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang sama. Sekitar pukul 10 pagi tadi, Sri Utami datang lebih dulu tanpa didampingi kuasa hukumnya dan langsung masuk ke lobi KPK dan enggan memberikan komentar apapun. Berselang 5 menit kemudian, Widiawan yang tiba di gedung KPK didampingi 3 orang staf dan kuasa hukumnya yang juga enggan memberikan komentar apapun. Ya Roni, sementara demikian dapat kami laporkan langsung dari gedung KPK. Kembali ke studio. Anissa Kartabrata, terima kasih atas laporan Anda dari gedung KPK Jakarta. Dan pemirsa, demikianlah headline news untuk saat ini. Headline news berikutnya kami hadirkan 1 jam dari sekarang. Sampai jumpa.